Baik, para peserta sepotong coklat di hari Valentine, insya Allah akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik serta hidayahnya. Allah mempertemukan kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kami ucapkan kepada Ustadz Saifullah Ansor yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada jajaran panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memulai pada acara inti, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya adalah tata tertib acara kita dari awal hingga selesai. Mohon diperhatikan baik-baik. Yang pertama, mohon untuk memastikan kuota atau baterai HP beserta laptopnya terisi dengan full. Yang kedua, registrasi masuk Zoom dengan menggunakan nama akun sebagai berikut. Tulis nama daerah, kemudian spasi atau strip, kemudian nama lengkap beserta titelnya. Seperti Balikpapan, Abdurrahman, SPD. Kemudian memakai pakaian yang rapi dan sopan. Peserta menonaktifkan mic atau sound kecuali diizinkan oleh host atau pada saat sesi tanggapan, saran, atau pertanyaan. Peserta laki-laki wajib mengaktifkan video dan peserta perempuan tidak mengaktifkan videonya selama kegiatan berlangsung. Syarat memberikan tanggapan atau pertanyaan, untuk peserta laki-laki memberi isyarat dengan hand atau menunggu diizinkan oleh host, memperkenalkan diri, dan begitu pula untuk peserta perempuan atau tanggapan pertanyaannya disampaikan via chat room, ya, via chat room untuk perempuan. Menjaga adab-adab bermajelis dan tetap berada di majelis hingga kegiatan ditutup dan diharapkan meminta izin terlebih dahulu kepada panitia ketika hendak meninggalkan majelis. Baik, demikian tata tertib yang kami bacakan. Berikutnya kami bacakan rundown acara kita. Diawali dengan registrasi yang dilakukan melalui Google Form. Kemudian yang kedua adalah sambutan Ketua DPD Wahda Islamiyah Balikpapan. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian materi inti dari Ustadz Saifullah Ansor, Hafizahullah. Kemudian tanya jawab. Dan ditutup sekaligus pembukaan kelas belajar Islam intensif atau belajar Al-Quran dasar. Dan para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menuju acara pertama, yaitu mendengarkan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita, Syafiqah Marwan, yang lahir pada tanggal 26 April 2010, sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nasrul Haq Makassar, kelas 5, jumlah hafalannya 12 juz, prestasi finalis Hafiz Indonesia 2019, dan aktivitas saat ini adalah menghafal di rumah tahfiz Askira Goa, Sulawesi Selatan. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ننجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتؤمنون بالله بأموالكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري قال الحواريون نحن أنصار الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bacakan oleh Ananda Syafiqah Marwah. Ya, semoga yang membaca hafalan 12 juz. Ya, Masya Allah, ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada orang tertentu, ya, orang pilihan. Dan semoga, Ustadz saya tidak bisa baca Al-Quran, daftar bersama kami, insya Allah kita bantu, kita bimbing ya untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya, bagaimana bisa menghafal kalau tidak bisa membaca? Jadi menghafal Al-Quran. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kami instruksikan di-mute-kan ya agar suaranya tidak terpecah-pecah ya. Baik, kita pindah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua DPD Wahda Islamiyah Balikpapan kepada Ustadz Abdurrahman. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, kita bersyukur dan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita pada malam hari ini
di malam yang mungkin sebagian orang atau bahkan anak muda menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang lain. Namun Allah mudahkan kita bisa bermajelis bersama Ustaz kita nanti insya Allah. Terutama yang kami hormati Ustaz Al-Fadil, Ustaz yang kami rindukan yang beberapa tahun lalu sempat datang ke sini, Ustaz Saiful Ansor, Hafizahullah Ta'ala. Jazakallahu khairan sudah bersedia mengisi kajian kami ini. Kemudian yang kami banggakan, kami cintai Ananda Syafiqah Marwan. Semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan hafalannya ya. Iya. Dan syukur kepada Iqbal, hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan sebenarnya ini merupakan program kerja daripada Departemen Dakwah di DPD Wadah Islamiyah Balikpapan yang merupakan agenda kajian pengurus para pegiat dakwah. Ya. Namun karena bertepatan momen yang sudah dekat, yaitu adanya merchandise yang sebagian orang terkadang meramaikannya, memperingatinya, maka ini pun menjadi tema kita bersama. Olehnya tadi mungkin ayat yang diangkat sekilas tidak nyambung dengan materi kita ini. Namun ini mengingatkan kepada kita, ada potongan ayat Allah memanggil kita, kunu ansar Allah, jadilah penolong Allah. Iya, sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi, musibah silih berganti. Kita tidak ingin itu terjadi, jun langsung ya, berdakwah mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Maka alhamdulillah jangan sampai itu terjadi juga di tempat kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kami di departemen di DPD Wadah Islamiyah Balikpapan sedikit menginformasikan tentang beberapa kegiatan yang juga kami sudah berada di sini. Kurang lebih ada di tahun 2006 sudah jadi DPD binaan dan di 2012 sudah terbentuk DPD. Alhamdulillah usaha kita untuk terus membantu umat ya mengenal agamanya lebih jauh lagi terus kita lakukan, dan diantaranya di bidang pendidikan ya. Di Balikpapan sendiri kita sudah punya ada PAUD dan TAUD ya setingkat TK yang memberikan porsi hafalan Quran yang cukup banyak ya, mereka target untuk menghafal 10. Dan yang alhamdulillah lagi ya di tingkatan SD Al-Quran yang punya porsi Al-Quran juga banyak ya, kurang lebih 6 juz target selama 6 tahun, dan kami lihat ini masih jarang di kota Balikpapan. Nah, itu mungkin sedikit informasi, dan tentu kegiatan ini diadakan karena kita tidak ingin ya ada di antara kaum muslimin kita yang notabene beragama Islam itu turut ya melaksanakan apa-apa yang sebenarnya bukan budaya Islam. Maka syubhat ataupun syahwat yang kemudian menjadi sebab ya sebagian kaum muslimin itu turut jatuh dalam perkara-perkara yang tentunya keliru itu, ya ini yang kemudian kita itu tentunya tidak hanya dengan sebatas taklim ini saja yang kita harapkan, semangat untuk belajar Islam, semangat untuk dekat kepada Allah, terutama musibah begitu banyak ini, semua itu hadir di hati-hati kita sehingga ada keinginan, ada tekad untuk memperbaiki diri di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ini saja sambutan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan dalam pelaksanaan ini, dan kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan ahsanal jazaa kepada sepulang kepada peserta yang turut hadir dalam pelaksanaan ini. Kami akhiri subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman yang telah memberikan sambutannya. Dan malam ini memang malam yang patut kita syukuri ya,
di mana malam ini adalah malam Ahad, ya, di mana sebagian muda-mudi menghabiskan waktunya mungkin berkumpul dengan kawan-kawan di pinggir jalan gitu ya. Dan Allah berikan kita taufik untuk bertemu di sini dalam rangka menuntut ilmu ya. Di mana menuntut ilmu itu akan menjadi wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, ya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita semoga mendapatkan jalan itu ya, jalan yang terbaik untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, ke acara berikutnya ya, yaitu materi inti kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Saifullah Ansor Hafizahullah. Namun sebelum itu perkenankan kami untuk membacakan biografi singkat beliau. Nama beliau adalah Saifullah bin Ansor LC MHI. Lahir di Sinjai tanggal 18 April 1985. Alamat di Perumahan Gria Mulia Asri, Blok A nomor 9, Antang Perumnas. Dan alamat kedua, Perumahan Gubernur Blok A 5 nomor 2, Manggala. Pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqomah, Cabang Leppangang, Palopo. SMP SMA Pondok Pesantren Darul Hufaz 77 Kajwara, Bone. S1 Lipia Jakarta, jurusan Syariah 2009. S1 Jamiah Islamiyah Madinah, jurusan Hadis 2017. S2 Darul Ulum, jurusan Syariah 2013. Amanah beliau saat ini adalah sebagai Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Yang kedua, anggota Komisi Usroh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Moto hidup beliau adalah hidup bahagia bersama Al-Quran. Ya, Masya Allah, ini pemateri kita luar biasa sekali ya. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari beliau, silakan disiapkan alat tulis jika ada hal-hal penting yang bisa dicatat. Dan kami juga menyiapkan door prize ya. Barang siapa yang bisa menjadi peserta terbaik ya, yaitu dengan menyiapkan pertanyaan ya, atau ada hal-hal yang mau didiskusikan, dipertanyakan ya. Jadi disiapkan catatannya. Dan langsung saja kita berikan waktu kepada Ustadz Saifullah Ansor Hafizahullah. Fal yatafaddal mashkura wa majura. Tafadhal Ustadz. Hayakumullah Syekhana. Saya mulai bisa dikasih izin untuk share screen nanti ya. Ada PowerPoint yang ditampilkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al 'azamati wal kibriyai wal ta'ala hamdal hamidin wa ashkuruhu syukra syakirin la uhsi thana'an 'alaihi huwa kama athna 'ala nafsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju bihin najata minan nar wal fawza bil jannah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuh wa wahyi arsalahu rabbuhu rahmatul amanah haqqa jihadih. Para ikhwah, akhwat yang ada di Balikpapan ataupun yang ada di sekitarnya, dan mungkin juga sebagian di luar dari Kalimantan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, rahmat, hidayah, keamanan dan kenyamanan, terutama masalah iman dan berada di atas sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala biasa di dalam muqaddimah khutbah beliau mengucapkan
Alhamdulillahi ala ni'matil Islam was sunnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai umat Islam dan juga berada di atas sunnah. Karena terkadang alhamdulillah kita sebagai umat yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, namun terkadang sesuai dengan syariat kita. Maka puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa ya, dan dengan taufik dan rahmatnya kita bisa menjalankan syariat ini dengan benar, bisa diberikan kesempatan belajar, walaupun mungkin dengan sistem yang saat ini, mulai tahun 2020 kemarin sampai saat ini, ya rata-rata sistem belajar kita adalah dengan online. Di satu sisi ini adalah sebuah kemudahan, namun di sisi yang lain tentu ada nikmat yang berkurang di situ. Ya, salah satu di antaranya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustadz Abdurrahman tadi, ya rasa rindu dan ingin bertemu kembali, karena inilah diantara sisa-sisa nikmat yang ada, seperti pernyataan Muhammad Ibnul Munkadir, ya, mata bakal malazati dunya illa min thalath, tidak ada lagi kelezatan dunia yang tersisa kecuali 3. Salah satu di antaranya adalah liqaul ikhwan, bertemu dengan saudara, bertemu dengan sahabat, ya terakhir Balikpapan, ya mudah-mudahan ada kesempatan lagi dan semoga ya namanya taklim Valentine. Tentu sebelum kita mulai kami ingin ingatkan bahwa kita mengadakan acara seperti ini bukan karena ikut serta dalam merayakan, dan ini perlu untuk kita pahamkan. Ini bukan karena ikut serta merayakan Valentine atau hari Valentine, tapi justru ini gerakan mengingatkan, ya, walaupun mungkin waktu saja yang bertepatan ya pada malam hari ini, besok sudah tanggal 14. Ya. Ala kullin, mau sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, dan setelahnya kita perlu saling mengingatkan mana hal-hal yang baik untuk agama kita, mana hal-hal yang bisa merusak agama kita, merusak moral kita, dan merusak tatanan hidup baik sebagai negara ataupun sebagai umat Islam. Maka kami berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, dengan tentu tujuannya adalah agar saling mengingatkan dan memberikan arahan kepada umat Islam, terkhusus di daerah Balikpapan, betapa bahayanya ya mengikuti suatu adat ritual tertentu jika dia bukan dari agama kita. Dan insya Allah nanti kita akan sebutkan ya apa-apa saja yang terjadi dan apa yang menjadi masalah dalam hari ini, masalah seperti ini. Baik, saya akan tampilkan ya, ini judul yang dipilih oleh para panitia, sepotong coklat di hari Valentine, gitu ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa harus coklat, kenapa bukan yang lain, ya, kenapa mesti coklat, dan kenapa identik Valentine atau kasih sayang itu dengan coklat, padahal bisa juga dengan yang lainnya. Baik, para ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum terlalu jauh membahas tentang hari ini, sejarahnya dan apa yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana hukum
kita membina masyarakat dan keluarga kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Pertama yang kami ingin sampaikan bahwasanya dalam Islam ini adalah agama yang sangat sempurna. Islam yang mengakomodir segala kebutuhan kita semua, baik yang sifatnya kebutuhan biologis ataupun yang sifatnya kebutuhan selain biologis. Ya, baik itu makan dan minum, pangan dan seterusnya. Ini Islam sudah mengatur dengan sedemikian rupa dengan sangat sempurna. Ditambah juga manusia ini adalah makhluk yang Allah ciptakan lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk malaikat jika ada iman di dalamnya. Manusia bisa mengalahkan malaikat dari segi kemuliaan jika memiliki iman dan jika memiliki akhlak yang mulia dan karakter dan juga tingkah laku yang mulia. Namun sebaliknya, manusia bisa jauh lebih hina, lebih rendah daripada binatang jika tidak memiliki agama yang baik, tidak memiliki akhlak yang baik, dan tidak memiliki perilaku yang baik, atau justru sebaliknya, ya, perilaku yang lebih keji daripada binatang yang dia miliki. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, kami berikan kemampuan untuk mereka bisa menyeberangi lautan dan daratan, bahkan sekarang udara juga bisa ditaklukkan. Kami berikan kepadanya rezeki yang baik-baik dan kami muliakan anak cucu Adam itu di atas daripada orang makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi secara umum manusia adalah makhluk yang mulia. Islam mengakomodir kebutuhan manusia itu sendiri. Allah yang menciptakan dan Allah yang menaruh rasa atau fitrah di dalam jiwa manusia, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan keluar dari apa yang ada dalam diri manusia. Dalam hal ini adalah rasa cinta, kasih sayang dan senang, suka kepada yang lain. Ini dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kita hidup, namanya juga manusia, adalah hidup, tidak bisa hidup sendiri. Dia akan hidup bersosialisasi, dia hidup berjamaah. Maka dalam jamaah ada rasa cinta, ada rasa suka. Dan lebih khusus lagi, di dalam surah Ali Imran ayat 14, 15 dan seterusnya, Allah jelaskan tentang fitrah manusia itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah telah menanamkan rasa cinta, bahkan menjadi sebuah perhiasan dan menjadi sebuah tabiat manusia adalah mencintai cenderung kepada lawan jenis. Hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki mencintai wanita, wanita menyayangi dan menikahi laki-laki. Dan juga menyukai harta, emas, perak, kendaraan dan seterusnya. Dan semua ini disebut oleh Allah sebagai mata'ul hayatid dunya, perhiasan dunia, kesenangan dunia. Maka dalam Islam sekali lagi mengakomodir itu yang namanya cinta, yang namanya kasih sayang. Bahkan di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman, adalah Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bahkan dalam syariat kita di antara rukun ibadah adalah Al-Mahabbah, rasa suka, rasa cinta. Hanya saja Islam telah mengatur bagaimana seseorang menyalurkan perasaan itu, menyalurkan rasa suka dan rasa cinta itu kepada pasangannya, kepada yang memang berhak, ya, memang sesuai dengan tabiatnya, kodratnya, dan ada jalannya yang telah disyariatkan. Tidak sembarang menerima, ya, jangan karena kebanyakan wanita, kebanyakan kalau sudah mulai
digombal dengan kata-kata yang indah, langsung ya kemudian memberikan katanya cintanya kepada yang memujinya dan menyanjungnya tersebut. Ya, seperti kata orang dalam merangkai kata, dia mampu merangkai kata dengan baik sehingga menarik perhatian lawan jenisnya. Contoh misalnya, kupu-kupu warnanya ungu, ya, hinggap di pohon jambu. Saya katakan I love you, kira-kira apa jawabanmu? Dengan kata-kata seperti ini orang terbulai, dan akhirnya ya kemudian cinta, rasa suka, rasa sayang sesama mereka, akhirnya mereka salurkan. Namun tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang dibahas tadi adalah masalah Valentine yang kemudian kita bahasakan dengan coklat, ya, hari coklat. Apa sebenarnya Valentine itu? Valentine's Day itu apa sebenarnya? Ya, secara singkat, ini banyak versi sejarah dari munculnya asal muasal dari Valentine itu. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah membaca, sudah pernah mendengarkan, karena ini bukan hari kali pertama, ini sudah ribuan tahun yang lalu. Ya, bahkan kalau dilihat dari sejarah awal munculnya, maka ini kita tidak tahu ini sudah yang ke tahun keberapa ini. Otomatis sudah sering kita dengarkan. Namun hampir semua penceramah atau semua yang pernah mengangkat materi Valentine belum bisa menyatakan mana versi aslinya. Masing-masing ya menyatakan ini versi asli, bahkan dengan banyaknya versi itu sehingga kita bingung sebenarnya ini yang benar yang mana. Nah, kami secara pribadi dalam hal ini setelah melihat, membaca dan mendengarkan asal usul dari Valentine ini, pada akhirnya kami berkesimpulan kalau sudah rancau seperti ini, sudah tidak jelas, kalau dalam istilah mustalah hadis adalah muttarib, ya, tidak tidak jelas asal usulnya, tidak jelas bagaimana mulanya dan seterusnya, maka ini saja sudah cukup menjadikan kita menolak hari ini. Kalau dalam ilmu hadis, ya hadis muttarib, ya, yang satunya hadis yang meriwayatkan seperti ini, yang lainnya meriwayatkan ini dengan beda, dengan jalur yang berbeda, dengan teks yang berbeda, dengan makna yang berbeda, apalagi dengan orang yang berbeda di tahun yang berbeda. Dalam ilmu hadis disebut ini sudah tidak bisa diterima hadisnya. Maka dengan kisah-kisah yang menggambarkan asal muasal daripada Valentine itu sudah memberikan isyarat kepada kita bahwasanya hari ini atau perayaan ini tidak ada dasarnya dalam syariat kita. Karena dari dasar yang lain saja tidak jelas, maka apatah lagi dalam syariat kita. Tapi tidak apa-apa lah kita angkat sedikit beberapa yang ditulis oleh para sejarawan kita mengenai Valentine ini. Ya, pada umumnya Valentine itu biasa disebut pada hari atau pada tanggal 14 Februari. Untuk tahun ini besok, ya. Malam ini kita adalah malam yang biasa orang sebut dengan Valentine. Tadi dalam perjalanan saya ke masjid ini, saya sekarang di masjid, tadi antara maghrib isya saya isi taklim dan tidak kembali ke rumah karena menunggu yang kita isi taklim lagi Valentine. Dalam perjalanan saya dari rumah ke masjid ini sudah ada beberapa anak-anak muda, pasangan muda-mudi, ya sepertinya sudah siap-siap menuju Malino, ya dengan tas gunungnya, dengan tendanya, dengan yang lainnya. Saya tidak tahu apakah karena kebetulan malam minggu atau karena ini adalah malam Valentine. Ya. Saya tidak tahu kenapa juga memang bertepatan sekali ya. Malam ini, malam minggu, malam liburnya, malam nongkrongnya. Tadi host kita ini sebuah kesyukuran kita bisa berada di majelis taklim, sementara di luar sana justru berada pada keadaan atau kegiatan yang mungkin ya tidak ada manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Maka malam ini dan besok dan seterusnya itu sudah banyak yang mulai perayaannya. Entah mereka sebut sebagai perayaan Valentine atau perayaan kasih sayang dan seterusnya.
Karena memang kalau dilihat dari sejarah, tanggal 14 Februari adalah hari perayaan modern yang berasal dari dihukum matinya seorang pahlawan Kristen, yaitu Santo Valentine, pada tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi. Jadi sekarang sudah 2021. Sudah berapa tahun yang lalu itu? Ya nanti di panitia coba hitung-hitung itu sudah berapa tahun itu. Dari tahun 270 sekarang sudah 2021. Ya, sudah sangat ya lama dan jauh. Namun itu yang tersebar dan kita kenal ya kejadian Valentine itu yang pertama. Yang kedua, ada juga menyatakan bahwasanya Valentine itu diambil dari sebuah kejadian, sebuah hari di mana orang-orang yang sedang dilanda cinta secara tradisional saling mengirimkan pesan cinta dan hadiah-hadiah. Yaitu hari di mana Santo Valentine mengalami martir. Martir itu adalah orang yang mati sebagai pahlawan karena mempertahankan kepercayaan ataupun keyakinan. Nah, ini versi yang hampir sama dengan yang pertama, masih orang yang sama, pendeta Santo Valentine. Walaupun dengan kisahnya yang berbeda. Ada yang mengatakan karena dia dibunuh pada tanggal 14 Februari karena telah menikahkan dua Bani Adam, dua insan, dua manusia yang saling cinta mencintai, yang kemudian karena perilaku itu dia dihukum mati. Konon karena di masa itu ini adalah ritual Romawi. Orang-orang Romawi yang mengatakan bahwasanya para tentara tidak boleh ada yang menikah. Bara. Tentara tidak boleh ada yang menikah. Nanti hujan deras sih nggak bisa pulang. Ya, yang belum nonaktifkan mic-nya silakan dinonaktifkan ya. Sampai mana tadi? Jadi tentara di masa itu dikatakan bahwasanya mereka yang menjadi tentara itu tidak boleh menikah karena kalau sudah menikah otomatis ada yang berbeda, pikiran berbeda, akan terpecah memikirkan negaranya dan juga istrinya, istri dan anaknya. Dari segi fisik menurut mereka juga akan berkurang karena sudah terkuras tenaganya dengan keluarganya dan kemudian sekarang ingin membela negaranya. Maka peraturan dari kerajaan Romawi waktu itu tidak boleh ada tentara yang menikah. Namun ternyata Santo Valentine menikahkan ada seorang tentara yang sudah menjalin cinta yang kemudian ketahuan oleh raja dan dihukum mati pada tanggal 14 Februari. Sehingga mereka menjadikan hari itu sebagai hari kasih sayang dan hari cinta yang memperingati kepahlawanan seorang pendeta Santo Valentine karena meninggal dalam mempertahankan sebuah keyakinan. Nah, ini diantara versi dari Valentine. Yang ketiga, Valentine juga disebut itu adalah seorang utusan dari Ratie dan dimuliakan oleh Pasaus sebagai uskup pertama. Ya, ini versi ketiga. Versi selanjutnya, ya atau sejarah singkat dari Valentine, pada abad keempat miladia, perayaan untuk menghormati dewa ini secara singkat ya. Jadi kenapa muncul rasa hari raya cinta, hari raya kasih sayang, hari raya untuk menjalin asmara dan seterusnya. Sebelum kita membaca apa yang di slide, bahwasanya dahulu bangsa Romawi yang mana agama mereka adalah agama menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan adanya banyak Tuhan. Ya, bukan cuma satu Tuhan. Tapi memiliki beberapa Tuhan yang mereka sebut dengan istilah dewa. Ada dewa gelap, ada dewa terang, ada dewa cinta, ada dewa kesuburan, dan seterusnya. Dan pada hari-hari tertentu, mereka menentukan hari, di mana di hari itu wanita-wanita yang ingin memiliki keturunan dan seterusnya, itu berkumpul. Ya, berkumpul di sebuah tempat dan laki-laki juga. Jadi ada dewa subur, ada dewa dewa cinta. Ya, pada abad keempat miladia, perayaan untuk menghormati dewa yang disebut Lupercus. Ya, Lupercus. Acara ini berbentuk upacara dan di dalamnya diselingi penarikan undian untuk mencari pasangan. Jadi intinya wanita-wanita anak muda
muda-mudi saat itu masuk dalam sebuah tempat, kemudian menuliskan namanya, dan nama-nama itu dimasukkan dalam botol atau dalam tempat yang kemudian nanti laki-laki yang juga ikut berkumpul di salam itu mengambil nama atau kertas yang ada di dalam botol atau nama yang sudah dituliskan nama perempuan, yang kemudian setelah itu siapapun yang keluar dari nama itu, maka dia bersama dengan laki-laki tersebut pada malam hari itu. Terserah mereka mau bikin apa. Ini yang terjadi pada zaman dahulu, dan itu terulang sampai akhirnya ya Romawi masuk dalam sebuah agama Kristen ya, yang kemudian mengakomodir hari-hari raya seperti ini secara singkatnya kita sebutkan. Dan akhirnya walaupun juga pada masa tertentu perayaan ini tidak dianggap oleh agama Kristen karena dari segi moral ini sangat berbahaya, sehingga mereka tidak menjadikan ini sebagai hari raya yang sah di dalam agama Kristiani, sehingga tidak menjadikan ritual Valentine ini sebagai agama Kristen. Jadi kalau kita sudah tahu ini bukan dari Islam, ini juga bukan dari Kristen, ini dari Romawi yang dahulunya mereka menyembah berhala, menyembah dewa, yang menyembah bukan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah cukup sebenarnya menjadi menjadi alasan bagi kita untuk tidak ikut serta dan mengawas diri dan menjaga keluarga kita dari hal-hal seperti ini. Baik. Ini sepertinya ada chat masuk ya. Oke. Baik. Pada 14 Februari tahun 269 Miladiah, ya, seorang pendeta Kristen yang bernama Valentine atau Santo Valentine ini dibunuh karena melanggar peraturan yang dibuat oleh sang kaisar, yaitu melarang para pemuda untuk menikah. Ini tadi kita sudah jelaskan. Ya, di tahun 494 Miladiah, Paus Kalissaus I mengubah upacara Lupercalia yang dilaksanakan setiap 15 Februari menjadi perayaan resmi pihak gereja. 2 tahun kemudian, Sang Paus mengganti tanggal perayaan tersebut menjadi 14 Februari yang bertepatan dengan tanggal matinya Santo Valentine sebagai bentuk penghormatan dan pengkultusan kepada Santo Valentine. Dengan demikian, perayaan Lupercalia ini sudah tidak ada lagi dan diganti dengan Valentine. Jadi rancau juga sebenarnya ini. Jadi mereka itu sengaja merubah-rubah tanggal, yang penting sesuai dengan keinginan gereja, keinginan tertentu dari agama tertentu, yang kemudian akhirnya dirubah. Nah, kalau saya sempat buka beberapa YouTube juga ingin mencari tahu lebih banyak lagi tentang Valentine. Ternyata ada nama lain juga dari Valentine, yaitu Galantine. Ya, Galantine. Ini sebenarnya sudah memberikan kesimpulan yang cukup kepada kita bahwasanya masalah ini masalah yang tidak jelas. Ya, tidak jelas asal usulnya, orangnya tidak jelas, tanggalnya pun juga itu sudah berubah-berubah. Nanti kita akan jelaskan di sini ada beberapa data, walaupun data lama tapi cukup yang membahayakan. Dahulu itu ternyata 1 pekan sebelum tanggal 14 Februari itu sudah ada persiapan menuju acara ini, dan 1 pekan setelahnya adalah sesuatu yang mengarah kepada menyalurkan kebutuhan biologis yang salah, ya, menyalurkan apa yang dimiliki oleh setiap manusia dengan cara yang salah. Nah, kenapa sekarang Valentine identik dengan coklat? Masuk kepada judul materi kita. Kenapa Valentine identik dengan coklat? Kenapa bukan dengan stroberi atau dengan yang lainnya? Konon ternyata dalam coklat itu ada beberapa unsur bahan yang membuat kita selalu gembira. Ya, ada namanya penlit-lamine ini ya, penlit-lamine. Ya, mungkin gitu cara bacanya, saya kurang tahu juga ini. Kemudian ada perasaan rasa gembira.
saya tidak mau mengajak, tapi coba dibuktikan. Ya, konon kata-kata orang yang biasa makan coklat atau yang biasa menerima hadiah coklat atau biasa anak-anak kita yang makan coklat, di situ ada rasa gembira. Dan coklat ini dijadikan sebagai alat untuk memberikan hadiah sebagai tukar, dan dengannya mereka mendapatkan kepercayaan bahwasanya yang memberikan coklat ini adalah betul-betul menyayanginya, karena dengan coklat yang dia makan muncul rasa gembira dan juga tertarik. Jadi ada rasa gembira, rasa tertarik, dan ada perasaan tenang, senang, dan seolah-olah melayang. Nah, inilah kenapa coklat yang dijadikan sebagai alat mereka bertukaran kado. Ya, tapi apa yang kami biasa sebutkan, cinta yang hakiki dan cinta yang benar bukan dengan sepotong coklat, tapi dengan perangkat alat sholat, insya Allah. Orang tua, ya bukan di depan teman-teman, apalagi di tempat tertentu yang tidak ada orang tua. Maka ini sebabnya kenapa Valentine biasa identik dengan coklat, karena memang dalam bahan coklat itu sendiri ada hal-hal yang membuat seseorang gembira. Dan dengan itu ketika diberikan kepada pasangan ya, yang halal ataupun yang tidak halal, ada rasa gembira, ada rasa tertarik, dan rasa senang. Nah, olehnya saya tidak mengajak hanya malam ini para suami istri saling berbagilah coklat. Ya, karena dengan coklat itu bisa menambah kegembiraan, menambah ketertarikan, tapi bukan pada Valentine. Ya, bukan pada hari Valentine. Kalau perlu, ya, kalau perlu di hari-hari Valentine ini kita jangan beli coklat dulu. Dan wallahu alam, ini saya tidak tahu, memang rata-rata pebisnis ini memang memanfaatkan kesempatan. Ya, saya pernah satu kali melihat ada ditawarkan ya di supermarket atau minimarket yang biasa tempat kita belanja. Kalau kita belanja di atas 50.000, kemudian ditawarkan ini ada barang diskon. Nah, salah satu yang diskon itu adalah coklat yang harganya 15.000, sisa menjadi 5.000. Ini kan menjadi pertanyaan, kok kenapa tiba-tiba? Dan kenapa hanya di tanggal-tanggal tertentu, di hari-hari tertentu, di bulan tertentu. Nah, ini masuk, kalau kita ikut mengambil dan tahu kalau itu adalah ada kaitannya dengan Valentine, maka ini termasuk dalam merayakan. Dan insya Allah nanti kita akan sebutkan tentang hukum itu. Namun, jika di luar hari ini, ya, ataupun bahkan hari ini, tapi kita tidak ada niat sama sekali, apalagi kalau tidak tahu dan lupa, ya, membeli coklat hanya sekedar untuk menyenangkan istri kita, menyenangkan anak-anak kita, menyenangkan pasangan kita, saya kira tidak ada masalah, ya, selama memang tidak ada kaitannya dengan Valentine. Dan inilah kenapa mesti coklat. Nah, kalau di luar sana anak muda-mudi kita yang tidak ada ikatan suci, ya, tidak ada ikatan resmi, baik secara agama ataupun secara negara, saling berbagi coklat, maka tentunya pasangan yang sah itu jauh lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah, maka insya Allah rasa cinta akan semakin bertambah dalam diri kalian masing-masing. Namun tetap menjaga, ya, jangan sampai tasyabbuh dengan umat-umat tertentu. Baik, lanjut. Nah, ini ada data di Amerika, seminggu sebelum atau seminggu dan sesudah Valentine's Day dirayakan, ada namanya The National Condom Week. Ya, mungkin sering dengarkan. Bahkan kita di Indonesia juga pernah terjadi pekan kondom. Ya, jadi kalau di Indonesia, di Amerika, sepekan dari pekan lalu sampai besok, kemudian besoknya lagi sampai pekan kemudian, itu ada gerakan nasional, ya, The National Condom Week, gerakan menggunakan kondom dalam pekan itu. Apa maksudnya? Ini juga beberapa tahun yang lalu Menteri Kesehatan membagi-bagikan kondom secara gratis, katanya dengan kondom inilah bisa mengurangi, bahkan
menghalangi tersebarnya virus HIV atau AIDS. Ya, bukan virus corona ya, virus corona baru ya. Ini kesalahan yang sangat fatal di dalam mencegah. Dalam mencegah hal seperti ini bukan dengan membagikan kondom, justru membagikan kondom itu akan mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang di luar yang mereka seharusnya tidak lakukan. Ini tapi karena mereka mendapatkan ini dengan gratis, ya sampai ada meme atau ada apa namanya itu gambar-gambar yang menggambarkan atau menceritakan dia dapat kondom gratis. Terus dia mau pergi, ditanya sama temannya mau kemana? Ya mau ngapain lagi? Ini kan kita dikasih kondom, masa untuk dibuang saja? Ini kondom dibagi untuk dipakai. Sementara dia belum menikah, maka dia pakainya kemana? Nah ini juga yang menyebabkan kenapa hari-hari seperti ini sangat berbahaya, baik di Amerika ataupun di tempat lain. Di Indonesia, di beberapa daerah, termasuk di Makassar tahun lalu, atau 2 tahun lalu, itu kita banyak dapatkan iklan hotel diskon 50%. Di bulan Februari, terkhusus di hari-hari menjelang Valentine dan setelahnya. Ini kira-kira maksudnya apa? Inikah yang dimaksud dengan menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan? Kalau sesama suami istri dari satu sisi tidak masalah. Cuma dia masalahnya kenapa di hari itu saja? Ya seharusnya tidak mengkhususkan di hari itu. Itu di Amerika. Di Inggris, ya, tanggal 14 Februari dinyatakan atau dirayakan dengan nama The National Importance Day. Ya sama seperti yang di Amerika. Semuanya adalah bagi-bagi kondom atau bagi-bagi alat kontrasepsi yang katanya ya itu bisa membuat atau memberikan jalan kepada masyarakatnya untuk menyalurkan rasa cinta dan merayakan hari kasih sayang itu dengan tidak menambah jumlah penduduk yang sangat signifikan. Ya karena pernah pada tahun tertentu di Amerika setelah hari Valentine, setahun kemudian atau 9 bulan kemudian angka kelahiran melonjak. Ya, angka kelahiran itu melonjak sangat tinggi. Nah, ini tentu padahal angka pernikahan tidak seperti yang dibayangkan. Lalu dari mana anak-anak itu lahir? Ya, semua lahir dari hasil menyalurkan rasa kasih sayang yang salah pada tanggal 14 Februari. Di Indonesia, bagaimana di Indonesia? Atau semuanya itu tadi yang di Inggris ataupun di Amerika, semuanya mengarah kepada free sex. Semuanya mengarah kepada kebebasan atau hidup seks bebas yang tidak lagi memperdulikan norma agama ataupun aturan-aturan negara, ya, dan tidak lagi mengikuti arahan-arahan daripada ulama-ulama ataupun daripada pembesar-pembesar mereka. Ini tadi Inggris dan Amerika. Untuk di Indonesia bagaimana? Saya berusaha mencari data yang terakhir tapi belum temukan. Yang ada hanya data-data lama. Ya, data lama yang pertama tahun 2005 survei dari Surat Kabar dari 413 responden 24% melakukan free sex di hari Valentine. Di tahun 2005. Tahun 2005 itu berapa tahun yang lalu? Sudah 10 tahun yang lalu lebih, ya. Bahkan 17 tahun yang lalu. Itu di masa anak-anak muda masih punya rasa malu. Ya, sistem pacarannya waktu itu masih kirim surat-surat, masih ada istilah PHB, penghubung. Sekarang di masa sekarang ini sudah tidak ada. Ini tidak ada lagi istilah PHB, semuanya dengan smartphone yang dimiliki, HP yang dimiliki, ditambah lagi di masa corona yang memang ya kita mau tidak mau memberikan akses kepada anak-anak kita untuk menggunakan HP. Namun jika tidak dididik dengan baik, maka ini sangat berbahaya. Ya. Selanjutnya, di tahun 2006, 54% warga Kota Bandung sudah melakukan free sex dan itu dimulai dari malam Valentine. Jadi rata-rata yang mereka semua melakukan hal ini
Ketika ditanya kapan pertama kali melakukan hal itu, hampir semuanya mengatakan di hari Valentine. Karena disitulah mereka mengatakan, ditanya sama pacarnya, apa buktinya engkau mencintai saya? Ya, sampai dengan kata-kata gombal yang mereka keluarkan, akhirnya mereka minta bukti. Ya, sang laki-laki mengatakan kepada sang wanita, ya engkau bagaikan jantung bagiku yang kapan dia tidak berdetak berarti saya mati. Artinya kapan saya tidak bersama denganmu berarti ini saya sudah tidak ada lagi arti dari kehidupan. Sang wanita yang mendapatkan rayuan seperti ini ketika sudah melayang-layang dengan rayuan seperti itu, kemudian sang laki-laki datang dan bertanya, apa buktinya kalau engkau percaya dan cinta pada saya? Maka sang wanita pun mengatakan, saya bebas, saya bisa memberikan apapun yang engkau berikan, dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengatakan, ambillah ini, maksudnya adalah keperawanannya, sebagai bukti kalau saya sangat cinta padamu. Ini terjadi di malam-malam Valentine. Dan makanya sebagian asatidzah kita, sebagian mengatakan malam Valentine, malam 14 Februari adalah malam zina internasional. Ya, adalah malam zina internasional. Dan ini sangat dikhawatirkan. Ya, sangat-sangat dikhawatirkan turun mara bahaya, turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka kita harapkan kita semua bergerak dalam hal ini, mengingatkan warga kita, mengingatkan saudara kita, mengingatkan umat Islam dan umat di luar Islam akan bahaya ini. Bukan cuma bahaya dari segi agama, karena ini dia bahaya dari segi agama, bahaya dari segi tatanan negara, dan juga ya bahaya dari segi penyakit yang bisa timbul dari free sex ini. Ya, beda, ada memang perbedaan antara yang laki dengan perempuan dalam hal ini, baik yang sah ataupun yang tidak sah. Sebuah penelitian menemukan bahwasanya jika seorang laki-laki memiliki istri lebih dari 1 sampai 4, dan itu kan gonta-ganti, dia ganti dengan istrinya dan seterusnya, itu tidak akan mendatangkan penyakit dibandingkan jika seorang wanita ia berganti pasangan, atau ada lebih dari 1 laki-laki yang itu bahaya penyakit itu lebih besar, atau kemungkinan terkena penyakit itu bisa lebih besar. Terlepas dari itu, ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik dalam agama dan dalam ajaran kita. Baik, di tahun 2006 kembali juga 51% warga Kota Jakarta sudah melakukan. Ini hanya baru Bandung dengan Jakarta disebutkan dalam survei karena memang inilah angka terbanyak yang ada saat itu. Baik. Di tahun 2008, hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebanyak 62,7% remaja sudah melakukan free sex. Dan ini sekali lagi kebanyakannya dimulai di hari Valentine. Baik. Sekarang kita masuk pada hukum. Ya, tadi sekilas tentang sejarah, kemudian data-data, walaupun data lama, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran. Itu di tahun sekian. Lalu bagaimana dengan tahun sekarang yang semakin mudah orang melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Nah, sekarang bagaimana Islam melihat hari raya daripada Valentine itu? Yang pertama, kita dalam Islam sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW kalau kita hanya punya 2 hari raya tahunan, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, dan untuk pekanan kita ada hari Jumat. Maka selebihnya tidak ada hari raya lagi. Baik itu hari raya ibu, hari raya bapak kalau ada, hari raya guru, hari raya ini dan seterusnya. Karena di dalam Islam semua hal-hal yang seperti ini itu wajib dan tidak identik dengan 1 hari. Beda dengan Idul Adha. Orang menyembelih hewan kurban ini tidak bisa ditentukan, tidak bisa dilakukan dalam setiap hari oleh sebagian besar orang. Maka syariat menentukan ya hari raya Idul Kurban itu di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 saja. Selebihnya kalau Anda mau potong kambing, mau potong ayam silahkan, tapi tidak sama lagi pahalanya. Begitu pula dengan Idul Fitri.
ya setelah kita berlebaran puasa 30 hari atau 29 hari, kemudian melakukan hari raya sebagai bentuk atau ada zakat fitrah dan seterusnya. Ini tahunan. Adapun yang lainnya berbakti kepada orang tua terutama ibu, ini bukan tahunan, bukan hari pekanan, bulanan, tapi dia adalah setiap saat, setiap detik kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Maka bagi kita tidak ada istilah hari ibu. Begitu pula dengan hari, masuk pada materi kita, hari kasih sayang. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk saling mencintai kepada sesama manusia. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang yang saling menyayangi, orang yang memberikan kasih sayang akan disayangi oleh Sang Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berilah kasih sayang, kasihanilah orang-orang yang ada di atas permukaan bumi ini, insya Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Dan ini tidak ditentukan pada 15 Februari atau 14 Februari. Dia adalah setiap saat. Dan ini bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang. Bahkan dalam menyembelih binatang, Rasulullah SAW mengajarkan untuk tetap memberikan kasih sayang kepada binatang yang akan kita sembelih dengan cara mempertajam ya pisau yang kita akan gunakan, tidak memperlihatkan kepada binatang yang akan disembelih dan seterusnya. Karena ini adalah bentuk kasih sayang antara suami dan istri. Rasulullah SAW sangat jelas dalam hadis-hadisnya dan dalam perilakunya dan juga dalam Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Khairukum khairukum li ahli, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Orang yang paling menyayangi istrinya. Bahkan sampai masalah makanan, rezeki atau nafkah, Rasulullah sampai mengatakan sebaik-baik nafkah adalah makanan yang engkau letakkan dalam mulut istrimu. Dan ini oleh sebagian ahli cinta mengatakan tanda orang mencintai keluarganya adalah ketika dia bisa menyuap pasangannya. Ya, menyuap maksudnya sini disuapin ya. Dan ini ya bisa dengan cara sepiring bersama atau dengan saling bantu menyuapin. Ya, sesekali boleh ya, dan penting untuk kita lakukan hal ini. Nah, ini Islam ternyata adalah mengajarkan kasih sayang, dan itu tidak perlu diingat dalam satu kali dalam satu tahun, karena dia adalah sesuatu yang berulang. Dia adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan setiap saat. Maka hari raya apapun selain hari raya yang telah ditentukan dalam syariat, maka dalam syariat kita itu tidak dibenarkan. Nah, adapun untuk Valentine ini, hukum asalnya adalah tidak boleh dengan beberapa sebab. Di antaranya, yang pertama, tasyabbuh dengan orang kafir. Sejarah telah kita sebutkan, ini bukan dari agama kita. Dia adalah dari ajaran orang Romawi yang menyembah selain Allah, menyembah dewa, menyembah ini dan seterusnya. Maka tasyabbuh dengan mereka itu sama dengan golongan mereka. Dalam hadis yang sering kita dengarkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari orang tersebut. Lalu apakah kita dengan enteng mengatakan setelah mendengarkan hadis ini dengan kajian ini langsung mengatakan yang ikut Valentine berarti dia kafir? Ya, kita juga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Maka dalam tasyabbuh ini ulama kita menjelaskan, kalau orang sudah tahu, dia sudah tahu ini Valentine bukan dari agamanya, bukan dari negaranya, dia adalah dari bangsa Romawi, dari negara yang tidak bertuhan, dari orang atau ritual, orang yang tidak memiliki sembahan sama seperti sembahan umat Islam. Dia mengetahui hal itu, lalu kemudian ikut-ikutan, maka inilah yang disebut dengan kafir. Bisa ada apalagi kalau sampai meyakini, mengimani bahwasanya ini boleh-boleh saja. Maka inilah disebut oleh para ulama, bisa saja dia keluar dari Islam tanpa dia sadari. Kalau ini adalah dilarang, dia tidak tahu kalau ini adalah sesuatu yang merusak dan seterusnya, maka hukumnya kata para ulama, kufrun duna kufrin. Lah apa yang dia lakukan adalah sebuah bentuk kekufuran, walaupun itu tidak mengeluarkan dia dari agama Islam.
Ya, dia perbuatannya adalah perbuatan kafir, kekufuran, walaupun kita tidak bisa mengatakan dia telah keluar dari Islam ini. Mungkin juga ada yang mengatakan, Ustadz, apa yang kita sampaikan, apa yang Ustadz ceritakan tentang free sex yang terjadi di hari Valentine, kita di Indonesia, umat Islam di Indonesia, bukan itu yang terjadi. Yang ada adalah kita saling menyayangi. Bahkan sebagian ada yang mengatakan kan antara suami istri. Ya malam ini yang lagi bombe-bombe atau lagi apa istilahnya itu tidak lagi tidak akur, di malam 14 Februari mereka saling bersatu kembali. Besoknya 15 berantem lagi. Ya. Karena katanya menghormati ya hari kasih sayang, sehingga apapun masalah yang ada di luar sana itu kita hilangkan dulu. Khusus 14 Februari kita saling sayang menyayangi. Ini juga sama tasyabbuh dengan mereka. Walaupun mungkin dengan istilah tidak sampai pada apa yang mereka lakukan, tetapi karena menjadikan hari ini sebagai hari-hari yang dirayakan, mengagumi dan memberikan perhatian khusus terhadap hari-hari seperti ini, baik itu dengan agenda jalan-jalan karena ingin menyampaikan kasih sayangnya, mengingat kembali romantisnya, maka ini masuk dalam kategori tasyabbuh. Ya, walaupun tidak sama seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Ya. Jadi ada yang dosanya dosa kafir saja, ada yang sampai keluar dari agama Islam ini. Karena sekali lagi hal-hal seperti ini kita tidak perlu ditentukan dengan satu waktu, karena setiap saat kita dianjurkan untuk saling menyayangi. Yang kedua, dalam mengagumi dan merayakan hari Valentine berarti kita mengagungkan sang pejuang cinta akan berkumpul bersamanya di hari kiamat nanti. Jadi siapa yang mengagumi seseorang maka dia akan dibangkitkan bersamanya. Dan jika kita mengagumi Santo Valentine berarti akan dikumpulkan bersama dengan Santo Valentine. Dan siapa Santo Valentine? Dia adalah seorang pendeta. Seorang muslim tidak mungkin akan mau dikumpulkan bersama dengan seorang pendeta yang mengajak kepada seruan atau pada keyakinan Allah memiliki anak. Jadi ini bukan sekedar hal-hal sekedar Valentine saja saling menyatakan mengungkapkan rasa kasih sayang, mengungkapkan rasa cinta, bukan. Tapi ini ada di balik itu semua. Ya, selain dia tasyabbuh juga ternyata kalau kita ikut-ikutan dengan Valentine ini berarti kita mengagumi orang yang dijadikan sebagai sumber utama dalam Valentine, dalam acara ini, yaitu pendeta Santo Valentine. Siapa pendeta Santo Valentine? Apakah dia mengajak kepada tauhid? Apakah dia mengajak kepada keimanan kepada Allah dan Rasulullah? Ternyata tidak. Berarti mengagungkan mereka itu sama ingin dibangkitkan bersama dengan mereka, dan waliyadzubillah kita tidak mau. Makanya di dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim." Di hari kiamat nanti kami akan memanggil setiap manusia itu bersama dengan siapa yang diikuti, dengan pemimpinnya. Nah, ini kalau kita mengagungkan sang petuah cinta, sang pejuang cinta, berarti ya kemungkinan besar akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Maka kita harus berhati-hati. Ya, jadi ini bukan sekedar ini kan Ustadz tidak kumpul kebo, tidak ke hotel, ya cuma apalagi sekarang kan lagi corona Ustadz, ya cuma chat-chatan, sekedar mengungkapkan di hari Valentine 14 Februari, izinkan saya mengungkapkan cinta pertama saya dengan mengirimkan gambar love-love. Ini masuk dalam kategori mengagungkan. Maka hati-hati, termasuk yang saya sebutkan tadi, beli coklat. Kalau malam ini ada yang pergi beli coklat di supermarket dengan alasan ini adalah hari kasih sayang, mohon maaf. Ya, dia telah mengagungkan sang pejuang cinta yang kemungkinan besar akan dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat. Tapi kalau hari ini anak kita menangis, ya, hari ini anak kita ingin coklat, kita belikan coklat. Karena anak kita menangis, bukan karena Valentine. Hari ini istri kita ngidam, mau makan coklat, berikan dia coklat. Ya, atau sudah lama katanya tidak makan coklat, tiba-tiba lihat iklan ada coklat, dia mau makan coklat, tidak apa-apa. Tapi selama walaupun kita sudah
ada keinginan tapi bisa menahan terlebih dahulu sampai hari ini berlalu, maka itu tentunya jauh lebih baik. Karena kita tidak ingin sedikit pun mengagungkan, apalagi ikut serta meriakan daripada hari Valentine ini, yang ternyata memiliki bahaya yang sangat besar. Selanjutnya, ya, ini hari Valentine menuju mengantar kepada kemaksiatan, terutama juga dalam masalah zina yang telah kita sebutkan tadi. Dan semua kita sudah tahu ya arah daripada ketika seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang tidak diikat dengan ikatan suci pernikahan, maka mulai dari pertemuannya, kemudian selanjutnya itu tidak ada yang bernilai pahala, semuanya bernilai ya dosa. Maka perlu untuk kita saling mengingatkan dalam hal ini. Selama tidak ada ikatan suci, belum terukir namanya dalam sebuah buku yang disebut dengan buku nikah, belum terucap ya kalimat dari wali sang wanita, saya nikahkan Anda dengan mahar sekian, lalu dengan jantan dan dengan tegas dia mengatakan saya terima nikahnya fulan bin fulan dengan mahar sekian, maka semua kata-kata rayuan itu adalah hoax, adalah dusta. Ya, tidak ada cinta yang sejati kecuali setelah diikat dengan ijab qabul. Walaupun begitu banyak di luar sana yang pandai menyusun kata-kata indah yang bisa membuat wanita-wanita apa istilahnya itu kelepek-kelepek dan yang lainnya, maka semua itu adalah hanya kata di mulut. Sehari setelah itu semuanya akan berubah menjadi malapetaka. Maka hati-hati para akhwat-akhwat kita, para wanita-wanita kita, anak-anak gadis kita, mari kita jaga. Jangan sampai mereka mendapatkan ya kalimat-kalimat yang sangat indah, romantis seperti itu dari seorang laki-laki yang tidak sah ya dan belum menjadi pasangannya. Dan kita tahu ya, seapapun wanita itu, jika dia mendapatkan kalimat indah dari yang lain, sementara dia tidak mendapatkan kalimat yang indah dari sang pasangan, nah ini juga harus hati-hati. Maka baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, hati-hati. Ya, kita semuanya tidak ada jaminan. Baik saya ataupun Ustaz Rahman, Ustaz Iqbal, tidak ada jaminan. Semua kita ini selama masih hidup, maka kita masih bermusuhan dengan iblis. Semua kita masih ada kesempatan untuk terjerumus. Namun juga kita punya perisai dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan perlindungan dan yang lainnya. Maka kenapa Valentine kita larang? Karena dia mengantar kepada sebuah maksiat yang lebih besar. Di dalam syariat Islam ada namanya saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu sesuatu yang halal tapi dilarang karena menuju kepada yang haram. Apatah lagi kalau dia sudah haram. Apatah lagi kalau memang sudah jelas tujuannya. Saddud dzari'ah seperti misalnya begini. Kita punya rumah 2 tingkat atau 3 tingkat. Di lantai 3 kita ingin buat jendela supaya udara masuk. Tapi ketika kita membuka jendela, otomatis kita akan melihat rumah orang, rumah tetangga kita dan menuju ke kamar privasi, maka kata para ulama kita haram membuka jendela. Padahal membuka jendela adalah haknya dia. Adalah keinginannya dia dan juga rumahnya dia. Tetapi karena ketika membuka jendela itu bisa membuka dan melihat aurat tetangganya, maka ulama kita mengatakan dilarang, bahkan diharamkan. Ini namanya saddud dzari'ah. Anda berhak menggali sumur untuk mengambil air. Tapi ketika Anda menggali sumur di tempat yang kemungkinan orang akan jatuh ketika lewat, dia itu maka haram bikin sumur di jalan atau di daerah tersebut. Ini sesuatu hal yang boleh hukum asalnya. Apatah lagi jika hal ini adalah pada dasarnya memang tidak ada syariatnya, bahkan dia bertentangan dengan syariat kita. Maka otomatis hal ini dilarang dalam syariat kita. Dan selanjutnya, ya kenapa dilarang Valentine? Karena ini adalah menghambur-hamburkan uang. Mubazir, saudaranya setan. Ya kata orang Bugis, saudaranya setan.
ya, saudara daripada syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang menghambur-hamburkan uangnya, mubadzir pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, ini saudaranya setan. Dan juga setan memang sangat senang dalam hal ini. Dia sudah menghamburkan uang, ya, dan juga sudah menjerumuskan umat ini ke dalam hal yang berbahaya. Mungkin ada yang bertanya, tidak menghambur-hamburkan uang, cuma 10.000. Ya, mau 1.000 mau 10.000, selama dia dikeluarkan bukan pada jalan yang benar, itu sama dengan menghambur-hamburkan uang. Bukan dilihat dari nilainya, dari nominalnya. Ya, apalagi memang anak muda sekarang modal 10.000. Ya, modal 10.000 itu air minum sama roti ditambah autan 2. Ya. Autan 2 apa itu? Autan obat anti nyamuk itu ya. Ya, karena akan bermalam 1 malaman dan seterusnya, tidak bisa sewa hotel, tidak bisa sewa ini, akhirnya di bawah pohon tomat atau di bawah pohon jambu. Ya, banyak nyamuk, akhirnya beli autan. Nah, ini walaupun kelihatan nominalnya sedikit, dia termasuk dalam kategori mubatir. Ya, menghambur-hamburkan uang, dan ini adalah saudara daripada syaitan, laknatullah alaih. Maka mari hindari hal-hal seperti ini. Dan inilah indahnya Islam, ya, tidak ada sesuatu yang dilarang dalam syariat kita kecuali di dalamnya memang ada mafsadah, ada mudarat. Dan tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan atau syariat perintahkan kecuali di dalamnya terdapat sebuah maslahat. Baik, lanjut. Yang sebelum terakhir mungkin atau yang terakhir ini adalah cinta kasih yang tidak halal. Valentine itu secara umum kita manusia sebagaimana di awal kita sudah sebutkan tadi, sudah ditanamkan oleh Allah rasa suka sama pasangan atau rasa suka sama lawan jenis. Tapi jika rasa suka ini tidak melalui jalur yang dibenarkan, maka cinta itu akhirnya berubah menjadi sebuah dosa. Tapi jika cinta itu, rasa sayang itu dilalui dengan cara yang benar, maka semua yang keluar dari itu akan mendapatkan pahala. SMS sayang saja kepada istri itu sudah dapat pahala. Bisa membuat istri senyum, dapat pahala. Ya. Cinta yang yang sudah diikat dengan ikatan suci, apapun yang dilakukan, ya, bahkan membuat menciumnya saja itu sudah menjadi suatu ibadah. Bahkan lebih dari itu, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam menggauli istri kalian, berhubungan suami istri itu dianggap sedekah oleh Allah, bernilai pahala. Makanya ini adalah sedekah yang paling disenangi oleh pasangan suami istri, terutama laki-laki. Tidak bisa bersedekah dengan uang, tidak bisa bersedekah dengan harta, sedekahlah dengan istri. Ya. Maka insya Allah Allah akan memberikan pahala juga dengan pahala sedekah. Baik, cinta kasih yang tidak halal. Nah ini saya ingin sampaikan juga di sini bahwasanya manusia jika tidak memiliki cinta, jangan dikasih nikah. Sama juga ada beberapa ustadz bilang, ini ustadz ada mahasiswa atau ada ini dia menikah karena nafsu. Justru kita mengatakan kalau dia tidak bernafsu jangan kasih nikah. Ya, karena akan menzolimi sang istri kalau dia menikah baru tidak ada nafsunya. Apa yang dia akan dapatkan? Nafsu adalah fitrah. Cinta adalah fitrah. Ya, maka jika ada orang yang tidak memiliki cinta, tidak memiliki nafsu terhadap lawan jenis, jangan dikasih nikah. Maka dalam hukum nikah itu berubah-ubah hukumnya. Bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi mubah, bisa jadi ini dan seterusnya. Tergantung keadaan orang masing-masing. Bahkan ada orang diharamkan untuk menikah. Salah satu diantaranya adalah ketika dia tidak punya nafsu. Jadi jangan mengatakan ini dia menikah karena nafsu. Ya justru jangan nikahkan kalau dia tidak punya nafsu. Nah, cuma memang maksudnya adalah jangan sampai karena nafsu semata, bukan karena yang lain-lain juga. Yang ingin menjaga agama dan seterusnya, dan seterusnya, bukan sekedar nafsu. Maka cinta kasih dalam Valentine itu adalah cinta yang tidak halal dan juga cinta hoax. Ya, semua kata-kata indah yang dikeluarkan di malam Valentine adalah kata-kata hoax yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Baik.
Yang terakhir, menciptakan hari raya. Kita sudah sebutkan tadi, ya cukup 2 hari raya yang kita miliki, jangan lagi ditambah. Menciptakan hari raya berarti sama dengan membuat agama baru atau membuat ajaran baru. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa yang membuat satu ajaran baru dalam agama kami, maka dia tertolak. Nah, yang terakhir para pemirsa sekalian dan ustazah, asatidzah dan ustazah, ikhwah dan akhwat di Balikpapan ataupun dimanapun berada, poin yang terakhir yang kami ingin sampaikan dalam materi ini adalah bagaimana menghindari Valentine dan bagaimana kita menjaga anak-anak kita agar atau keluarga kita agar tidak ikut serta dalam merayakan hari-hari seperti ini, yang mana ini adalah merupakan hari raya dan budaya bahkan ritual orang-orang di luar Islam yang kita sebutkan tadi. Baik, yang pertama, menanamkan akidah yang benar pada diri kita dan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Maka apa akidah yang benar adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Cukuplah Al-Quran dan Sunnah dan tentunya pemahaman para salaful ummah yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, itulah yang menjadi acuan kita dalam beramal dan dalam memahami dan meyakini sesuatu. Ya, tanamkan bahwasanya segala sesuatu di luar dari agama kita, jika bertentangan dengan agama kita, maka kita tolak. Dan kita punya keyakinan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jika pada malam ini ada anak gadis kita, ada wanita kita, ada wanita-wanita muslimah, ada yang datang menggodanya dan mengungkapkan kalimat-kalimat indah, tinggalkan. Walaupun mungkin akan mendapatkan cacian makian dari temannya, kalau Anda tidak meyakini dan tidak menerima rasa kasih sayang dan cinta pada malam ini, kemungkinan Anda tidak akan lagi mendapatkan pasangan. Insya Allah, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan datangkan sesuatu yang jauh lebih baik. Maka wanita-wanita kita yang tidak melakukan Valentine hari ini, insya Allah Allah akan gantikan dengan hari-hari kasih sayang yang sangat indah di hari-hari selanjutnya. Yang kedua adalah dekatkan mereka dengan Al-Quran. Saya terharu dengan Ananda kita tadi, yang Masya Allah baru kelas 5 SD ya, tapi hafalannya sudah 12 juz. Ya, semoga ya ditargetkan untuk orang tuanya, targetkan sebelum tamat SMP sudah hafidh 30 juz. Ya, dan ini insya Allah kita tidak mengatakan tidak mudah, tapi juga tidak susah. Artinya ini juga menjadi motivasi bagi kami pribadi untuk anak-anak kami dan keluarga-keluarga kami. Ya, kalau secara pribadi mungkin kami telah melalui, saudara-saudara saya telah melalui, tapi untuk mentransfer hal ini kepada keluarga sendiri, ini tentu butuh mujahadah. Maka kalau kita menyibukkan anak kita dengan Al-Quran atau dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, maka insya Allah mereka akan terjauhkan dari hal-hal buruk dan tidak akan terlibat dalam masalah Valentine ini. Selanjutnya, ya ini ada doanya, Allahumma ja'al hadzal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala ahzai dan seterusnya. Ini ada doa memang. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku dan penghilang rasa gundah, rasa gelisah dan yang lainnya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, mari lihat dengan siapa anak-anak kita, terutama yang sudah gadis-gadis, dengan siapa mereka berteman, dengan siapa mereka bergaul. Kita sudah harus memperhatikan. Ya, termasuk kalau dia ternyata memiliki teman lawan jenis, hati-hati. Ya, di masa sekarang ini terkadang ya kita lihat anak-anak pegang HP senyum sana sini, ya begitu pandai menghilangkan jejak. Maka orang tua jangan kalah pandai dari anaknya dalam masalah teknologi. Ya, sekarang ini terus terang banyak kita dapatkan anak-anak jauh lebih canggih, jauh lebih memahami dan menguasai elektronik daripada orang tuanya sendiri, sehingga orang tuanya dikerjain, sehingga orang tuanya tidak bisa melacak. Maka kita sebagai orang tua harus berubah memang, apalagi di masa
milenial ini 4.0 atau apalah istilahnya, ya harus lebih bisa memang, ya harus mengikuti zaman, tapi tidak berarti harus terbawa arus. Ya, kita mengikuti perkembangan yang ada, jangan ketinggalan, ya karena kapan kita ketinggalan informasi seperti ini, anak-anak kita sudah melambang buana ke sana kemari, dia sudah tahu Eropa, sudah tahu Amerika, sudah tahu Cina dan yang lainnya, kita masih di dapur. Ya, kita masih hanya ngerumpi dengan tetangga, ya, yang tidak tahu masalah, sementara anak kita sudah ke sana kemari. Memang dalam kamar, tapi sudah memiliki teman dari sana kemari, dan saat 1 jam saja keluar dari rumah, dia sudah hilang kendali. Ini sangat dampak buruk dari media sosial yang sudah kita hadapi saat ini. Maka hati-hati. Ya, hatta dalam memilih teman, bukan hanya teman yang ada di luar sana yang betul ketemu, termasuk teman-teman mereka di Facebook, teman-teman mereka di WhatsApp. Karena dari situ akan muncul pernyataan-pernyataan, muncul stiker-stiker, muncul undangan-undangan dan seterusnya, termasuk dalam undangan Valentine. Ya kan begitu banyak kasus-kasus yang kita dapat, ya tidak pernah ketemu, tidak pernah ini, hanya lewat WhatsApp atau lewat Facebook, kemudian setelah itu terjadi hubungan yang terlarang dan bahkan sampai ada yang korban dibunuh dan seterusnya. Maka mari jaga generasi kita semua. Selanjutnya, ya terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Demikian yang bisa kami angkat. Yang inti dari masalah ini semua adalah hati-hati dengan hari raya seperti ini, terutama hari raya Valentine ini, karena dia akan mengantar kita kepada kehancuran dunia, kehancuran moral, dan ternyata juga adalah kehancuran di akhirat, karena akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang kita kagumi. Dan pelopor dari acara ini atau dari Valentine ini adalah di luar Islam. Waliyadzubillah. Baik, inilah yang mungkin bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Ustaz Iqbal untuk mengatur acara selanjutnya. Fadhal Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukron wa jazakallah khairan kepada Ustadz Saifullah Ansor hafizahullah. Ya, alhamdulillah materinya sangat bermanfaat Ustadz ya. Baik kita yang mungkin masih ada yang bujang di sini, begitu pula yang sudah menikah ya, bahwa memberikan hadiah itu tidak perlu ada waktu khusus begitu Ustadz ya. Kapan saja Ya, bisa, bahkan setiap hari kalau berikan istri coklat, wih luar biasa itu ya. Kita bisa bangkrut itu ya, tapi istri pasti sumringah ya. Setiap hari dikasih coklat, ya Masya Allah ya, apalagi untuk menghindari perayaan di mengkhususkan hari tadi. Baik, mohon maaf Ustadz, ini ada 3 pertanyaan dan mohon maaf kepada peserta sekalian karena waktu sehingga pertanyaan kita cukupkan 3 saja dan sudah tertera di kolom chat ya. 2 dari akhwat dan 1 dari ikhwan. Kami bacakan Ustadz, yang pertama, bagaimana cara menasehati teman yang merayakan Valentine tanpa menyakiti perasaannya? ya. Pertanyaan yang kedua, Ustadz umur saya masih 10 tahun. Sebaiknya mulai kapankah kita mendengar cerita tentang cinta ini? Insya Dan Allah. pertanyaan ketiga, bolehkah memanfaatkan diskon coklat di hari Valentine? Buy one, get one. Ya, beli 1, gratis 1. Boleh nggak nih Ustadz ya? Ya, Fadol Ya, Ustadz. Insya Allah. Masya Allah. Pertama saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Satida, Ustaz Iqbal, yang lainnya, dan juga para peserta yang sudah ikut mendengarkan dan bijak, terutama yang bertanya ini. Saya mulai dari yang ketiga, Ustaz. Tadi sudah disinggung tentang masalah coklat. Jadi hukum asalnya beli coklat itu boleh-boleh saja. Ya, sebagaimana yang Ustaz Iqbal juga sampaikan tadi. Ya. Yang penting ada uang dipakai beli coklat. Yang bahaya kalau mau beli coklat baru tidak ada uangnya. Nah, cuma di masa seperti ini, apalagi gratisnya itu memang karena Valentine, bukan karena mau cuci gudang. Ya, kan ada juga kan coklat kan ada expire-nya itu ya, tanggal expire-nya. Supaya tidak terbuang begitu saja, akhirnya diturunkan harganya atau diskon beli 1 dapat 1. Ya, dan seterusnya. Kalau karena tujuan itu, ya maka Allah alam secara hukum asalnya tidak masalah. Tapi yang jadi masalah saat ini, kenapa hal itu terjadi hanya di bulan Februari atau hanya saat mendekati hari Valentine? Maka membeli hal seperti ini sama dengan ikut meriahkan,
Ya, walaupun tidak ikut merayakan, tapi dia meriahkan. Ya, jadi memang walaupun beda kaitan hukumnya, tapi sama-sama meriahkan. Maka sebaiknya tidak ada yang kita ikut serta dalam hal seperti ini. Tahanlah dulu, ya. Ustadz, nanti kalau lewat nih Valentine mahal nih lagi coklat. Ya. Karena memang mereka sengaja. Sekarang hotel juga begitu sama sekarang. Kita kalau di mana-mana sekarang hotel diskon 50%. Apa kita boleh masuk hotel? Ya, kalau misalnya saya mau ke Balikpapan, saya tidak punya rumah di Balikpapan, otomatis saya akan tinggal bermalam di hotel. Tidak masalah. Ya, tapi kalau hanya karena kebetulan diskon, kemudian diskonnya itu karena Valentine, maka jangan ikut serta dalam hal seperti ini. Jangan ikut meriakan. Biarkan hal itu mati atau menghilang begitu saja tanpa kita, atau berlalu begitu tanpa kita harus ikut campur dalam meriakannya. Justru kita ikut dalam melarang dan menghalau orang untuk tidak ikut merayakan. Ini yang pertama. Atau yang soal yang ketiga. Soal yang kedua tentang umur 10 tahun. Jadi di antara peserta kita ini ada yang 10 tahun ya, Ustaz ya? Iya, ada yang 10 Kira tahun. semua tadi. Berarti ya. Ya, Masya Allah. Umur berapa seseorang bisa mendengarkan dan mengetahui tentang cerita cinta itu sendiri? Ini sebenarnya tergantung dari jenis kelamin dan juga lingkungan. Ya, untuk laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Ya, tentu berbeda. Dan juga konteks yang dimaksud apa yang dimaksud dengan cinta yang ditanyakan ini. Ya, kalau cinta yang dimaksud adalah kasih sayang, maka kita sudah harus mengajarkan rasa cinta dan rasa kasih sayang kepada anak-anak kita mulai dari kecil. Dan rasa suka sama pasangan, sama yang lainnya itu dilihat dari kondisi, situasi apa yang ada di sekitar kita. Aisyah radhiyallahu taala anha sudah mengenal yang namanya cinta di umur 9 tahun. Ya, di umur 9 tahun. Utama dan juga sahabat-sahabat yang lainnya yang menikah muda ada di umur 15 tahun. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga kalau nggak salah umurnya 17 tahun. Nah, ini tentu berbeda-beda, atau 15 tahun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menikah. Nah, ini tentu berbeda-beda antara situasi, kondisi, lingkungan, dan juga jenis kelamin tadi. Jadi singkatnya, umur berapa seseorang mulai belajar tentang cinta? Nah, untuk anak-anak perempuan, ya, kalau yang dimaksud dengan cinta di sini adalah suka sama lawan jenis dan mendengarkan hal seperti itu, ya sebaiknya jangan terlalu cepat. Ya, dilihat kondisi ya setelah tamat SMA, ya SMP lah minimal SMP sudah mulai memahami, mempelajari ya bagaimana menjadi wanita yang soleha, menjadi istri yang soleha ke depannya, itu sudah mulai pelajari bagaimana ketika dia harus menjadi istri, ketika menjadi ibu dan yang lainnya, itu sudah bisa dipelajari. Nah, untuk laki-laki, kalau yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah bagaimana menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan yang lainnya, ini kita bapak-bapak dan orang tua sudah harus mengajarkan kepada anak kita mulai dari umur 7 tahun. Ya, umur mumayyiz. Apalagi kalau sudah balik, maka di sini sudah penekanannya sudah semakin besar, bahwasanya dia akan memiliki beban yang berat, yang beda dengan anak perempuan. Laki-laki itu sudah memiliki beban yang jauh lebih berat nanti ke depannya, maka sudah harus hati. Tapi untuk menjadi seorang bapak atau menjadi seorang suami, ya kembali ke masalah lingkungan dan seterusnya. Umumnya adalah kita mengikuti dulu selain arahan agama juga arahan negara. Negara kita mempersyaratkan kalau tidak salah 19 tahun. Ya, tolong diingatkan nanti kalau salah, jadi 19 tahun atau perempuan yang 19 tahun, yang laki-laki 21 tahun. Ada seperti itu ya, karena ada terakhir kami dengarkan berita tentang sebuah yang menjadikan memfasilitasi dilaporkan ke polisi. Kita juga tidak mau bersangkutan dengan hukum. Baik, yang pertanyaan pertama
menegur atau mengingatkan saudara atau teman, sahabat yang ikut serta dalam meriakan Valentine agar supaya juga tidak tersinggung. Jadi pertama begini, dalam amar ma'ruf dan nahi munkar bukan ketersinggungan yang diperhatikan pertama kali. Tapi yang diperhatikan adalah apakah yang kita akan sampaikan itu benar-benar sesuatu yang hak, dan apa yang dilakukan oleh saudara kita itu adalah sesuatu yang salah. Ini yang harus dipahami dulu. Nah, kalau untuk Valentine kan jelas, ya, apa yang mereka lakukan itu kan salah, tidak sesuai dengan syariat. Tetapi secara umum yang kita perlu pahami dalam amar ma'ruf dan nahi munkar adalah kita harus yakin bahwasanya apa yang kita akan sampaikan ini adalah benar, apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah masuk dari sisi atau menanyakan kenapa mereka melakukan hal itu. Jangan sampai mereka mengira ini adalah bagian dari agama, atau ini adalah tradisi yang boleh-boleh saja yang mereka tidak pahami. Maka cara yang paling baik wallahu taala alam untuk mengingatkan mereka bukan dengan cara langsung jangan ikut. Karena kalau mengingatkan jangan ikut, dia akan mengatakan orang lain ikut. Tetapi diingatkan dari cara dia lihat dari latar belakangnya, backgroundnya dia apa. Kalau dia adalah anak yang bisa mendengarkan ajaran, maka kita masuk lewat ajaran agama. Ya, Anda seorang muslimah, Anda seorang muslim, dalam Islam kita ada aturan, ya tidak boleh saling mengungkapkan rasa cinta kecuali kepada yang sudah halal. Ya, ini kalau dari orang yang bisa memahami hal itu. Kalau dia bukan dari tipe itu, maka dia diambil dari cara yang lain. Misalnya logika, ya, misalnya dari segi logika. Ini acara seperti ini kira-kira apa hasilnya? Mengungkapkan rasa cinta dan seterusnya, apa kelanjutannya dan apa akibatnya? Nah, ini bisa dari situ juga kita bisa mengingatkan mereka. Atau dengan cara lihat dan ketahui atau telusuri siapa orang yang dekat dengannya. Siapa orang yang paling dia segani. Nanti sampaikan lewat itu. Karena kalau kita yang menyampaikan, mungkin dia akan membalas dengan alasan yang kurang sopan, atau dia menganggap ya kita sok alim dan seterusnya. Tapi kalau dia ada seorang yang dikenal yang dia kagumi dia ini dan dia mengingatkan hal itu, insya Allah ini juga bisa memberikan arahan yang baik. Atau dengan mengirim surat, ya tidak bisa dengan ungkapan langsung di chat, ya atau di SMS, ya sampaikan, ya, diingatkan tentang bahaya atau tentang baik bahaya dari segi moral, bahaya dari segi agama dan seterusnya diingatkan. Wallahu taala alam bissawab. Fadhal Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Dan pada penanya, mudahan pertanyaannya tadi terjawab sudah ya. Ya, mungkin kita ini terlalu baperan kalau Ustaz ya. Baru dikasih hadiah coklat dikira, dia suka sama saya ini. Bahkan baru ditatap saja, kayaknya dia suka sama kita ini. Wah, terlalu baper ya. Bawa perasaan gitu ya, Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih dan beberapa hal perlu kami sampaikan bahwa kami mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengisi absensi ya di Google Form dan linknya sudah tertera di kolom chat dan juga di grup WhatsApp ya. Yang kedua bahwa video ini akan kita share di YouTube ya dengan nama channel Wahdah TV Balikpapan ya, nanti bisa dilihat di sana. Barangkali video ini bisa di-share ke teman yang lain ya, ke keluarga, kerabat ya, agar memberikan manfaat yang lebih luas. Begitu pula untuk pertanyaan tadi, 3 orang penanya insya Allah akan mendapatkan hadiah dari kami, dari panitia ya. 3 orang penanya tadi akan mendapatkan door prize dari kami. Dan kalau yang jawab Ustaz ada hadiahnya juga Ustaz. Tanya jawab Ustaz? Yang jawab. Oh, yang jawab dapat hadiah insya Allah Ustaz. Ya. Karena memberikan banyak manfaat buat kita semua ya insya Allah. Dan bagi para peserta sekalian, mohon jangan undur diri dulu karena setelah ini masih ada materi yang akan disampaikan oleh panitia. Dan kepada panitia harap bersiap-siap ya, setelah ini akan kami berikan sesi
ya agar menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Mungkin ini dan ini masih ada yang kita bahas ya, mohon untuk jangan keluar dulu. Kepada panitia Ustadz Riki Aprilianto kami persilahkan. Kalau saya Ustaz boleh minta izin Ustaz? Ya, boleh Ustadz. Ya, syukron jazakallah khairan. Kita ucapkan terima Jazakumullah kasih. pada Ustaz Dan Iqbal, manfaat. Ustaz Rahman, insyaallah. Mudah-mudahan bisa ketemu di alam nyata Ustaz. Antum yang ke Amin. Makassar Ya, atau saya yang ke sekali Balikpapan. Ustadz ya. Jazakumullah khair. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Iqbal, syukron atas waktunya. Jadi berikut saya akan sampaikan program-program unggulan kami ya di Wahda Islamiyah, khususnya di Balikpapan. Di sini pertama kami memiliki kelas belajar Islam insentif. Kelas belajar Islam intensif atau KBII, di mana materinya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nanti di dalamnya juga ada pembelajaran Al-Quran ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut apabila ada yang tidak bisa baca Quran, nanti kita akan perbaiki di situ. Dan kita juga menyediakan waktu yang fleksibel. Jadi para peserta Jadi kita juga memberikan waktu yang fleksibel ya. Jadi para peserta bisa menyesuaikan waktunya. Jadi waktu yang peserta bisa nanti di request saja ke pengajar dan nanti akan disesuaikan. Yang dimana nanti di sini juga peserta juga boleh ya curhat-curhat. Kenapa kok boleh curhat? Karena di belajar Islam intensif ini kita pengen buat kelas itu seperti kekeluargaan. Jadi teman-teman yang pengen curhat tentang pekerjaannya, tentang sekolahnya, boleh nanti disampaikan ke pengajar. Dan pastinya semua yang kita berikan ini adalah gratis. Jadi mohon segera untuk daftar di nomor yang akan kita berikan di kolom chat ataupun nanti di screen ya. Jadi ini semua gratis dan kuota juga sangat terbatas. Baik, yang selanjutnya di sini ada Dirosa. Jadi adalah pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa. Metode Dirosa ini sangat cocok ya buat pemuda, orang dewasa, anak-anak. Kenapa? Karena 20 kali pertemuan sudah bisa baca Quran. Masya Allah ya. Jadi 20 kali pertemuan sudah bisa baca Quran. Dengan metode klasik, dengan ada nadanya, dan ini ada garansinya. Di akhir pembelajaran semua harus bisa baca Al-Quran dengan biaya pendidikan yang terjangkau. Dan ini juga setelah dari program ini, program belajar di Rosa, nanti ada program untuk menjadi guru di Rosa. Dan ini juga kuotanya terbatas ya buat para peserta teman-teman yang hadir di acara ini. Mohon segera daftarkan diri Anda di nomor yang akan nanti di-share. Selanjutnya di sini juga kita punya sekolah yang bertaraf Islam terpadu. Yang pertama di sini ada PAUD Wahda Islamiyah Balikpapan, di mana keunggulannya itu hafalan Al-Quran 30 juz dan hadis-hadis sahih pilihan, hafalan zikir dan doa-doa harian sahih dari Rasulullah SAW, pembelajaran tauhid, bahasa Arab, dasar Arab Islami, sirah nabawiyah, dan ada juga rihla tadabbur alam, berenang dan visiting. Dan ada juga belajar ngaji dengan metode UMI. Nah, guru-guru UMI ini atau pengajar-pengajar dengan metode UMI ini sudah tersertifikasi ya. Jadi sangat cocok buat anak-anak kita, saudara-saudara kita atau keponakan kita yang pengen masuk ke dalam PAUD khususnya di Kota Balikpapan. Dan selanjutnya ada SD Quran ya, Wahda Islamiyah Balikpapan. Ini juga programnya 80% tahfidz Al-Quran, hafalan hadits, kitabul jami' dan kitabul bulugul maram, pembelajaran Al-Quran, metode UMI sama kayak tadi, dan hafalan zikir, doa-doa harian sahih dari Rasulullah SAW, pembelajaran tauhid, bahasa Arab dasar, Arab Islami, dan sirah nabawi. Jadi PAUD kita dan SD Quran kita ini tidak kalah jauh dengan sekolah-sekolah Islam terpadu yang ada di Kota Balikpapan. Ini kurang lebihnya seperti itu Ustadz Iqbal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Riki. Begitulah tadi presentasi dari panitia
Dan yang mau bergabung silahkan menghubungi nomor yang tertera di 0813 500 71626 ya. Dan bisa daftarkan juga melalui Google Form bagi yang ingin belajar KBII ya, kelas belajar Islam intensif dan juga belajar di Rosa atau mengaji tadi. Begitu pula untuk pendaftaran PAUD dan SD Quran juga dapat menghubungi nomor panitia yang tadi. Dan acara ini juga di link yang kedua ya, bahwa link ini hanya sejumlah 100 peserta karena jumlahnya yang lebih dari 100 sehingga kita membuka link yang kedua. Dan info terakhir link kedua itu jumlahnya ada 32 orang ya. Jadi alhamdulillah cukup banyak peserta yang hadir hari ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua, memberikan pelajaran baru ya, dan juga memberikan ilmu yang kita dapatkan ini kepada orang-orang sekitar kita ya, menjelaskan bagaimana hakikat, sejarah, hukum ya, dan juga menghindari dari yang namanya Valentine Days ya, seperti itu. Baik, mungkin demikian pembahasan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula terhindar dari virus corona ini ya, dan kita juga berdoa semoga virus corona ini segera berakhir. Demikian mari kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama membaca istighfar. Astaghfirullah, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kami pribadi dan panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ormas Islam, Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah dan 193 DPD atau Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Wahda Islamiyah telah mendirikan institusi pendidikan di beberapa daerah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, pondok tahfizul Quran, rumah sakit dan balai pengobatan, usaha ekonomi, dan amal usaha lainnya. Dengan visi menjadi ormas Islam yang eksis pada tahun 2030, Wahda Islamiyah terus berbenah dan terus berkontribusi aktif mewujudkan Indonesia, negeri yang damai, makmur, dan diberkahi.